Halo, selamat bergabung kembali di kelas kelinci. Nah, di video sesi kali ini kita akan memulai seri yang baru ya, yaitu bagaimana kita melakukan project management dengan software Project Libre. Kita akan mulai dari pengantar dan installnya dulu. Jadi channel kita bukan hanya menawarkan topik-topik mengenai programming ya, tapi juga mengenai software-software yang dalam tanda kutip gratisan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu aktivitas dari teman-teman. Kita mulai dari pengantarnya dulu ya. Jadi apa itu project? Project itu simpelnya adalah aktivitas yang sifatnya tidak rutin. Nah, lawan kata dari project ini adalah operation. Saya beri ilustrasi di tabel bawah ini ya. Project itu contohnya adalah kalau misalnya kita punya hewan peliharaan kelinci, kita akan memasang titik lampu baru di kandang tersebut. Nah, pasang titik lampu ini kan bukan sesuatu yang rutin kan, mungkin cuma sekali di depan. Nah, bedanya dengan operation itu adalah aktivitas-aktivitas yang umumnya dilakukan setelah project ini selesai. Jadi setelah titik lampu barunya dipasang, ya nanti akan muncul aktivitas baru kan, menyalakan dan mematikan lampunya. Dan kalau lampunya sudah umurnya, lampunya diganti. Jadi itu ya, gambaran singkat bagaimana kita membedakan antara project dengan operation. Kembali ke sini, project adalah sesuatu yang sifatnya tidak rutin dan operation adalah yang rutin. Nah, supaya project ini berjalan baik ya, jadi project ini kan kita ingin berlangsung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan biaya seminimal mungkin. Dia diperlukan penjadwalan. Jadi project dibagi menjadi sub-sub pekerjaan dan masing-masing itu diatur tuh urutannya dan kapan jadwal pengerjaannya. Kalau sudah dibuat jadwalnya, dilakukan monitoring. Apakah eksekusinya masih sesuai jadwal ataukah ada penyimpangan, sampai tanggal sekian progresnya berapa persen. Nah, penjadwalan dan monitoring ini yang dikenal sebagai project management. Nah, di era teknologi ini, project management ini dibantu dengan software, dapat dibantu dengan software ya. Dan sebagian software itu ada yang bersifat gratis. Itulah yang akan kita bahas pada video-video kita. Software-software gratis yang dipakai alat bantu melakukan project management. Yang saya kenal ada dua, Project Libre dan Gantt Project. Di seri yang pertama ini kita akan bahas dulu Project Libre. Nanti kalau sudah selesai kita akan berpindah ke Gantt Project. Nah, kemudian saya kenalkan lebih detail sedikit ya, project management itu isinya apa saja. Jadi tadi kan secara singkat kan isinya tidak jauh-jauh dari dua topik ya, penjadwalan dan monitoring. Nah, untuk penjadwalan, apa saja sih yang perlu kita masukkan ke dalam project management? Pertama, tentu saja kalendernya ya. Kita harus tahu pasti dulu kapan hari kerja, kapan hari libur. Kemudian project ini isinya pekerjaannya apa saja sih? Dan masing-masing pekerjaan itu kok ada bagian-bagiannya atau kita kenal dengan sub-subnya apa saja. Itu harus kita masukkan. Setelah itu tasknya, pekerjaannya dan bagiannya itu masing-masing durasinya berapa hari atau berapa jam. Kemudian bisa jadi antar task itu ada relasi. Contohnya task 2 baru bisa dikerjakan setelah task 1 selesai. Atau task 5 baru bisa dimulai kalau task 3 juga sudah mulai. Itu yang dikenal dengan relasi. Nah, saya beri warna ini pink, ini yang harus ada ya. Yang kuning ini bersifatnya opsional. Resource, kalau project ini dikerjakan oleh tim, jadi diperlukan pembagian tugas. Si A atau tim A bekerja di task mana saja, si B akan bertanggung jawab di task mana saja. Dan biayanya juga bisa di record ya, tapi tidak semua software mengakomodir ini. Kemudian di dalam project management
ada visualisasinya tersendiri ya, yang dikenal sebagai Gantt chart. Nanti untuk lebih menjelaskan kita perlihatkan contohnya deh, seperti apa itu Gantt chart. Nah, setelah jadwal selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah monitoringnya. Biasanya kita monitor ada dua hal, perubahan. Kalau ada aktivitas yang bergeser dari jadwal, tadinya tanggal sekian menjadi tanggal sekian, itu perlu kita lakukan monitoring. Nanti kita mengenal istilah namanya baseline. Kemudian kita perlu melakukan monitoring juga terhadap progres. Jadi task ini per tanggal sekian, progresnya berapa persen, itu yang kita kenal dengan monitor progres. Nah, kemudian saya ajak teman-teman melihat websitenya Project Libre ya. Jadi bisa dibuka di alamat www.projectlibre.com. Ini websitenya ya, cukup simple, ini cukup populer, sudah di-download jutaan di 200 negara. Kalau teman-teman ingin mendownloadnya, klik di sini ya, di produk Project Libre Open Source, lalu download di sini. Setelah itu dia akan mendownload file installer, lalu buka file installernya dan ikuti instruksinya. Installnya cukup straightforward, tidak perlu instruksi khusus. Nah, kemudian ini saya ingin tunjukkan dulu di sesi pengantar ini bentuknya softwarenya setelah diinstal itu seperti ini. Sekaligus saya tunjukkan salah satu contoh project yang sudah dalam tanda kutip jadi ya, bentuk jadinya seperti apa. Jadi saat video ini dibuat, Project Libre nya adalah versi 193 ya. Ini versinya saya nggak kelihatan. Jadi ini yang dikenal sebagai Gantt chart. Di sisi atasnya ini adalah tanggal ya, kemudian tasknya ada di bagian kiri yang ditulis dengan huruf bold. Ini adalah task induknya, dan yang ditulis dengan indentasi lebih ke dalam dan tidak ditulis dengan bold ini adalah subtasknya. Jadi ceritanya ini adalah project kontes kelinci. Jadi project selalu punya tanggal startnya, dan ini dia tipenya adalah forward scheduling. Nanti di video berikutnya akan dijelaskan ya, forward scheduling maksudnya apa. Terus tadi ya, dia perlu kalender. Kalendernya bisa dilihat di sini. Nah, di kalendernya dia menampilkan nih kapan hari kerja, kapan hari libur. Yang diberi abu-abu ini adalah hari libur. Jadi kalau suatu hari didefinisikan sebagai hari libur, software tidak akan menjadwalkan pekerjaan pada hari tersebut. Nah, terus yang di kolom ini adalah durasi dari task ya. Nanti kita bahas lebih detail pada video berikutnya. Nah, durasi dari task ini akan berpengaruh pada jadwal, kapan masing-masing task dimulai dan diakhiri. Ini jadwalnya ya. Kemudian di kolom ini adalah dependensi, atau dalam kata lain adalah relasi antar task. Jadi kalau di sini ditulis predecessor adalah 2, jadi task nomor 3 ini punya relasi dengan 2. Nanti pola relasinya macam-macam, tapi yang paling umum adalah 2 harus selesai dulu, baru 3 bisa dimulai. Nah, terus kembali ke Gantt chartnya, masing-masing task pada Gantt itu digambarkan sebagai batang. Ujung kiri dari batang mewakili tanggal start, yang di sini ujung kanannya mewakili tanggal estimasi selesai.
Kalau yang diberi merah, ini maksudnya task yang berperan sebagai bukan berperan ya, dikategorikan sebagai critical. Artinya kalau task yang critical itu eksekusinya mundur, akan berpengaruh terhadap keseluruhan project, akan jadi mundur. Itu ya, critical task. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada garis seperti ini. Ini namanya baseline. Ini digunakan untuk tadi monitoring perubahan jadwal. Jadi maksudnya kalau begini, task yang ini jadwal aslinya tuh di sini, tapi dia lebih maju dikerjakan di sini. Jadi akan terlihat tuh bedanya antara jadwal semula dengan realisasinya. Jadi baseline ini digunakan untuk itu memonitor kesesuaian. Bisa jadi lebih cepat atau bisa jadi lebih mundur. Kemudian yang di garis hitam ini maksudnya sudah selesai. Task yang sudah selesai akan ada tandanya di sini dengan centang hijau. Ini bisa kita lihat detailnya ya. Kita klik di sini, task information. Jadi task ini misalnya membuat proposal, durasinya 4 hari. Jadwal aslinya itu ada di baseline. Jadwal aslinya dari tanggal 12 sampai 14. Tapi realisasinya dikerjakan di tanggal 5 sampai tanggal 8. Jadi dia lebih maju ya, lebih awal daripada jadwal. Lalu progresnya ada di sini. Persen complete. Oke, jadi itu ya gambarannya yang akan kita pelajari. Jadi di video-video berikutnya kita akan coba sharingkan bagaimana cara membuat ini dari awal. Oke, itu sekaligus mengakhiri sesi pengantar untuk software Project Libre ya. Semoga teman-teman menjadi berminat untuk mempelajari software ini lebih jauh. Semoga ini bermanfaat ya, dan sampai bertemu kembali di sesi video berikutnya.